Pernah nggak sih kamu mikir gimana kalau kita nyalain korek api di luar angkasa? Kedengarannya simple, tapi jawaban dari pertanyaan ini ternyata membuka pintu ke dunia fisika yang menarik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Cara kerja korek api. Korek api yang biasa kamu pakai buat nyalain lilin atau kompor gas, kerjanya itu sebenarnya cukup kompleks. Ada dua hal penting yang bikin korek api bisa menyala. Pertama, panas gesekan, dan kedua, oksigen. Ketika kamu gesek batang korek api ke permukaan kasar di kotaknya, itu menciptakan panas. Panas ini cukup buat memicu reaksi kimia antara bahan bakar di kepala korek. Biasanya campuran dari zat seperti sulfur dan potasium kloret dengan oksigen dari udara. Nah, oksigen ini penting banget karena tanpa oksigen, api nggak bisa nyala. Sekarang bayangin kamu ada di luar angkasa. Seperti yang kita tahu, luar angkasa itu hampa udara alias vakum. Gak ada udara, gak ada oksigen, gak ada tekanan atmosfer, bahkan gak ada arah atas dan bawah seperti di bumi. Jadi, kalau kamu coba nyalain korek api di luar angkasa, kira-kira bakal bisa nyala atau tidak? Yuk kita cari tahu. Analogi sederhananya seperti nafas manusia. Kamu bayangin deh kalau api itu seperti manusia. Manusia butuh oksigen buat bernapas. Kalau kamu masukin manusia ke ruang kedap udara tanpa oksigen, dia akan... Ya, kamu juga tahu jawabannya. Nah, api juga begitu. Tanpa oksigen, dia bakal mati, bahkan gak sempet nyala sama sekali. Makanya, korek api di luar angkasa, meskipun kamu gesek sekuat tenaga, tetap gak akan bisa nyala, karena nafasnya gak ada. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau dinyalakan di dalam pesawat luar angkasa? Kalau kamu ada di dalam ISS atau stasiun luar angkasa yang tertutup dan bertekanan, korek api masih tetap gak boleh dinyalain. Bukan karena gak bisa, tapi karena itu terlalu berbahaya. Di dalam pesawat luar angkasa, udaranya penuh dengan oksigen murni atau campuran oksigen tinggi. Kalau kamu nyalain api kecil saja, itu bisa langsung berubah jadi kobaran besar dan secara cepat menyebar. Karena di gravitasi mikro, api nggak naik ke atas kayak di bumi, tapi malah berbentuk bulat dan menyebar ke segala arah. Bayangin gelembung api mengambang ke segala arah, menyebar ke kabel, alat elektronik, oksigen, dan ini dia. Boom! Makanya, NASA dan badan antariksa lainnya melarang keras benda-benda pemicu api, termasuk korek api di dalam wahana luar angkasa. Apakah pernah ada api di luar angkasa? Pernah dong, tapi dalam kondisi yang dikontrol ketat. Namanya eksperimen FLEX atau Flame Extinguishment Experiment. NASA pernah coba menyalakan api luar angkasa, tapi bukan pakai korek api biasa ya. Mereka pakai alat khusus dalam ruang tertutup berisi bahan bakar dan oksigen. Dan hasilnya, api di luar angkasa nggak berbentuk seperti nyala menjulang seperti di bumi, tetapi malah berbentuk bola api biru kecil yang mengambang. Dan kenapa apinya biru? Karena pembakarannya lebih bersih dan lebih efisien di lingkungan mikrogravitasi. Tapi korek api bisa beku nggak di luar angkasa? Secara kan di luar angkasa itu dingin. Iya, satu lagi, suhu di luar angkasa itu bisa sangat ekstrim. Kalau nggak kena sinar matahari, suhunya bisa turun sampai minus 270 derajat Celcius. Itu hampir menyentuh suhu nol mutlak. Jadi korek api yang kamu bawa pun kemungkinan bakal membeku atau rusak bahkan sebelum sempat digesek. Jadi kesimpulannya, kalau kamu coba nyalain korek api di luar angkasa terbuka, pertama, itu nggak akan nyala. Alasannya karena nggak ada oksigen. Kedua, bahan bakarnya nggak bisa terbakar. Ketiga, bisa membeku karena suhu yang ekstrim. Dan keempat, kalau kamu coba di dalam pesawat luar angkasa, malah bisa membahayakan nyawa semua orang di sana. Jadi, hal itu nggak bisa dilakukan tanpa peralatan khusus. Dan mungkin di antara kamu ada yang bertanya, karena mungkin belum tahu tentang hal ini. Kalau korek api nggak bisa menyala di luar angkasa karena nggak ada oksigen, lalu kenapa matahari bisa menyala terang benderang? Padahal dia juga kan di luar angkasa. Jawabannya, karena panasnya api yang ada di korek api dan matahari itu beda, dan itu bukan jenis api yang sama. Korek api itu terjadi karena pembakaran kimia. Reaksi ini butuh 3 hal. Pertama, bahan bakar, seperti sulfur.
Kedua, panas awal. Itu terjadi akibat gesekan. Dan ketiga, oksigen. Korek api baru bisa menyala ketika ada oksigen. Tanpa salah satu dari ketiganya, terutama oksigen, api nggak bisa muncul. Dan karena luar angkasa itu vakum alias sampah udara, maka reaksi pembakaran kimia itu nggak bisa terjadi. Beda ceritanya sama matahari. Matahari nggak menyala karena pembakaran kimia, tapi karena reaksi fusi nuklir yang terjadi di intinya. Jadi ini jauh lebih kuat dari api biasa. Nah, apa itu fusi nuklir? Bayangin, dua atom hidrogen dipaksa bergabung jadi satu atom helium. Ketika itu terjadi, sebagian masanya berubah jadi energi panas dan cahaya. Itulah yang bikin matahari menyala. Pertama, reaksi ini tidak butuh oksigen sama sekali. Kedua, terjadi di suhu ekstrim, sekitar 15 juta derajat Celcius di inti matahari. Itu cukup panas. Dan ketiga, terjadi karena tekanan luar biasa dari massa matahari sendiri yang sangat besar. Analogi simpelnya, kalau api dikorek itu kayak membakar kayu pakai korek di halaman rumah. Maka matahari itu kayak reaktor nuklir raksasa yang terus-menerus meledakkan atom di pusatnya sendiri. Dua-duanya menghasilkan panas dan cahaya, tapi mekanismenya beda total.